Mari kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, kita bernyanyi dulu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudari, kita berdoa. Kasih karunia daripada Tuhan Allah Bapa dan kasih penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai hati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk renungan kita dari pagi hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. 1 Tesalonika 5 ayat 10 lalu. Mandok mulai temahamu siala saluhukna. Ai ido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Mengusap syukur di semua keadaan. Inilah tema renungan kita hari ini. Mengucap syukur adalah suatu keputusan dan pilihan yang bisa diambil. Ada dua selalu pilihan hidup di dunia ini, yakni mengucap syukur atau menggerutu. Pada renungan ini, Yesus mengajarkan umat Kristen diajak memilih supaya mengucap syukur sebagai pilihan hidup itu. Sebab ketika mengucap syukur, umat Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan bekerja secara luar biasa untuk kebaikan. Buah sukacita itu didasari pada kebiasaan seorang ketika ia senantiasa bersyukur. Karenanya, umat Kristen harus melatih diri untuk terus bersyukur. Sehingga bersyukur bisa menjadi bagian dari kehidupan. Saudara-saudari, beberapa manfaat membiasakan diri bersyukur, yakni yang pertama, mengalahkan perasaan negatif. Mengucap syukur dapat membasmi perasaan negatif seperti iri hati, sakit hati, kesal, dendam, kecemasan, penisatan, dan yang ada di dalam diri seseorang. Ini sebabnya kekristenan kuat mengajarkan kepada orang Kristen untuk terus bersyukur. Yang kedua, mengalahkan situasi. Ketika mengalami situasi yang buruk, seseorang tidak boleh terikat dengan keadaan. Ia harus tetap bangkit dari mengucap syukur agar lepas dari tekanan. Seperti Paulus dan Silas yang memuji Tuhan ketika mendekam di dalam penjara. Yang ketiga, meningkatkan semangat. Mengucap syukur dapat meningkatkan semangat dalam diri seseorang. Kekristenan menekankan hati yang gembira adalah obat yang manjur, sedangkan semangat yang patah mengeringkan tulang. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Dan berulang-ulang dalam beberapa pasal di kitab Mazmur. Misalnya pasal 106, 107, dan 118. Dan secara rinci dalam semua pasal itu banyak teks Alkitab tentang mengucap syukur. Menandakan bahwa sikap mengucap syukur adalah kesaksian iman atau credo atau pengakuan iman. Tetapi sekalian ungkapan syukur. Misalnya Raja Daud dan umat Israel. Saudara-saudari, ucapan syukur kepada Allah. Beberapa hal lain penting dipahami dalam hal mengucap syukur, yakni mengucap syukur adalah kehendak
dan diinginkan oleh Allah. 1 Tesalonika 5:18. Allah menghendaki selalu ada ucapan syukur keluar dari hati kita. Mengucap syukur harus menjadi terdengarkan atau sebagai tanda kita anak-anak Tuhan dan juga menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Yang kedua, mengucap syukur harus dalam segala keadaan. Ucapkanlah syukur dan harus keluar dari hati yang kita yang terdalam, baik waktu senang maupun waktu susah. Ucapkanlah syukur. Dan ucapan ini bisa keluar secara alami saat kita senang dan menikmati berkat-Nya. Saudara-saudari, firman Tuhan ini mengingatkan supaya kita tetap mengucap syukur saat kita tidak bisa bersyukur atau waktu mengalami persoalan dan kesulitan. Orang yang tahu bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Dan sebaliknya orang tidak mau bersyukur dan tidak tahu bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk tidak puas dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita ini ada banyak hal yang patut kita syukuri. Maka tidaklah berlebihan bila firman Tuhan meminta kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Yang ketiga, mengucap syukur itu manifestasi iman. Mazmur 106 ayat 1. Orang-orang yang tahu mengucapkan syukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang kita alami, kebaikan dan penyertaan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Seperti yang Tuhan janjikan. Yang berikut, orang yang bersyukur itu memuliakan Tuhan. Mazmur 50 ayat 23. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu menghargai atau berterima kasih atas berkat-berkat yang ia terima dari Tuhan. Dalam kata terima kasih mengandung pengertian kita menghargai karena kita mendapatkan kasih. Bersyukur menadarkan kita bahwa semua yang kita terima adalah kasih karunia Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan ucapan syukur dari hati kita. Karena itu teruslah mengucap syukur sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Saudara-saudari, Tuhan menghendaki kita dan kita semua senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Dalam mengucap syukur, kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, baik itu dalam hal suka maupun dalam hal duka. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah berdasar atas seizin Tuhan. Ketika kita menerima yang baik, harus tetap bersyukur. Ketika menerima yang buruk juga, harus tetap bersyukur. Sebab apa yang buruk dapat diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Tuhan menghendaki agar manusia senantiasa menggunakan apa yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan apa yang dikehendaki hati manusia. Manusia harus mendahulukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, akhirnya saudara-saudari, renungan hari ini adalah bagian dari kata-kata penguatan, penghiburan bagi kita. Motivasi bagi kita, mengingat saat ini kita juga sedang menghadapi tantangan serius dalam hal iman kita. Memang tidak mudah mengucap syukur saat berada dalam pergumulan hidup. Namun percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tidak ada situasi yang terlalu buruk yang tidak mungkin kita lalui kalau kita bersama dengan Tuhan. Jika Tuhan pernah menolong kita di masa yang lalu, pasti Dia juga akan menjamin masa depan kita. Ambillah waktu sejenak untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tetaplah bersyukur. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan. Ya Tuhan, semakin ajarilah kami untuk bersyukur dalam kehidupan kami, dalam semua situasi yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, melalui ucapan syukur kami itu, ada semangat, ada kekuatan,
ada anugerah yang Kau berikan kepada kami, bahwa kami kuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan berkati dan sertailah kami senantiasa dalam kehidupan kami, aktivitas kami sehari-hari. Itulah yang kami mohon dalam doa kami dan kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah yang bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu, serta memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu, serta memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Saudara-saudari, tetaplah semangat dan selalulah bertekun dalam doa dan selalulah bersyukur. Salam. Amin. Salam, Horas, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perkenanan kasih Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus, Raja Gereja dan Roh Kudus, Gereja kita HKBP Tanjung Priok akan mengadakan Pesta Gotilon pada tanggal 19 Oktober 2025. Mengapa Marpesta Gotilon? Saudaraku, firman Tuhan dengan tegas menetapkan bahwa hasil panen harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kitab Imamat 23 ayat 9 sampai 11, firman Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai di negeri yang kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, dan imam itu harus mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Dalam perjanjian baru, kita juga diajari untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dalam gereja mula-mula, kita beroleh keterangan melalui Kisah Para Rasul 2 ayat 45 yang mengatakan, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudaraku, atas dasar inilah gereja kita HKBP tetap melestarikan pesta panen atau Pesta Gotilon dengan konsep masing-masing anggota jemaat mempersembahkan hasil panen. Oleh gereja, persembahan ini dikelola sedemikian untuk manupahi ragam ni hinarikot di tonga-tonga ni huria. Dan oleh karena itu, dalam rasa syukur atas berkat yang kita terima, mari ibu bapa, saudara-saudari terkasih, mari kita saling mendukung segala keperluan pelayanan dan persekutuan jemaat kita. Kami mengharapkan peran serta seluruh anggota jemaat demi suksesnya Pesta Gotilon ini. Kami mengharapkan peran serta seluruh kategorial, seksi sekolah minggu, remaja, naposo bulung, seksi ama, seksi parokuan, seksi lanjut usia, seluruh sektor jemaat, dan juga kelompok paduan suara dan PAUD Yudika HKBP Tanjung Priok. Pesta Gotilon tahun ini mengambil tema muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Dan subtema melalui Pesta Gotilon, segenap majelis dan jemaat HKBP Tanjung Priok menunjukkan rasa syukur dan kasih Tuhan melalui tindakan nyata dalam pelayanan dan persembahan kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat dan yakinilah segala jerih lelah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak
sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Selamat berpesta Gutilon. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.